Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Kita melanjutkan kembali episode yang ke-10 dari kisah perjalanan rohani Sang Prabu. Kita langsung aja membacakan catatan dari kitab perjalanan rohani Sang Prabu. Mohon izin untuk membacakan Sang Prabu. Yes, silakan bagus silakan. Kamis Pon 24 Oktober 2002 jam 23.30 saya membaca majalah terbitan Surabaya tentang cerita Ratu Kidul. Di situ dijelaskan bahwa Ratu Kidul bersuamikan para raja tanah Jawa. Tak lama kemudian Ratu Kidul datang menemui saya. Saat itu juga saya tanyakan padanya. Ia tahu tentang pertanyaan saya yang ada di dalam hati dan pikiran saya. Untuk itu ia datang menjelaskan kepada saya. Dikatakan oleh Ratu Kidul, sebenarnya apa yang dikatakan orang maupun pemberitaan bahwa saya sebagai istri raja di tanah Jawa itu tidak benar. Mereka itu semua minta bantuan saya untuk mencapai maksud agar apa yang diharapkan bisa tercapai dan langgeng. Jadi memang di sini memang kisah-kisah tersebut memang banyak beredar dan ini memang dikonfirmasi langsung kepada Ibu Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan ya. Mungkin memang bisa dijelaskan mungkin sedikit tentang ini bahwa beliau itu memang dengan bahasan yang seperti ini memang beliau tidak pernah istilahnya menjadi istri raja-raja tanah Jawa, gitu ya? Iya, betul. Betul ya? Betul, iya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di dalam catatan ini ada catatan perjalanan beliau di bawahnya, tetapi belum bisa kita sampaikan. Ada waktunya nanti dari Sang Prabu untuk menyampaikan. Kita langsung ke catatan berikutnya. Tak lama kemudian datang Sunan Kalijaga dan membenarkan apa yang dikatakan Ratu Kidul. Saya menjadi saksinya, kata Sunan Kalijaga. Memang kebanyakan orang belum mengerti akan hal itu, apalagi masih ada raganya. Ada keinginan saya untuk melihat bangsa halus dengan mata telanjang, namun menurut Sunan Kalijaga, mereka akan takut dan lari karena ada pancaran nur atau cahaya dari mata dan tubuh yang membuat mereka takut, yang nantinya membuat repot. Nanti kalau sudah saatnya, kata Sunan Kalijaga, akan bisa melihat sendiri. Jadi di sini sedikit ada keinginan untuk langsung melihat bangsa gaib ya, Sang Prabu. Jadi dan Dengan jasad ya. Iya. Dan dari cerita yang di atas tersebut juga dikuatkan dengan Kanjeng Sunan Kalijaga tentang Ratu Kidul tersebut ya, tentang sejarah beliau yang beredar bahwa beliau itu istilahnya bersuamikan para raja-raja di tanah Jawa. Jadi ini langsung mengkonfirmasi langsung ke beliau langsung, bukan cerita, dan cerita itu bukan ya, Sang Prabu ya. Iya, ya, tapi sebetulnya kenapa dia belum? Nah, yang jadi pertanyaan kita, makanya sesuai bisik yang dia terima suatu saat akan terjadi perubahan zaman, gitu. Jadi, nah itu yang penjelasan beliau itu yang saya belum paham. Yang masih menjadi rahasia gitu. Jadi rahasia. Gitu. Kita lanjutkan lagi ke catatan berikutnya. Jam 02.42 saya bersama Ratu Kidul kedatangan Batara Brahma dan Batara Siwa. Hari yang sama ya? Ya, dengan hari yang sama. Yang pada intinya membicarakan pasca peledakan Legian Bali. Berkat upaya tiga dewa yaitu Batara Brahma, Wisnu Siwa,
dalam memulihkan keadaan di Pulau Bali. Jadi kita tidak pungkiri juga ketika kita telah memahami ilmu gaib ini, makhluk-makhluk gaib yang diberikan anugerah itu juga turut membantu ya, membantu keadaan ya, Sang Prabu ya. Karena kan di sini kita banyak menafsirkan bahwa segala sesuatu itu hanya dari alam yang nyata aja atau alam dunia, padahal di sana juga ada alam gaibnya kan gitu ya. Jadi sesuai sistem. Ya sedangkan rezeki aja gaib. Iya iya. Ya, yang mengatur alam dunia apa bisa kelihatan kan gaib. Iya. Trimurti ya, kalau tiga dewa ini Trimurti yang mengajarkan tentang akhlak pada kebaikan ya. Memang beliau itu pada intinya itu memang merasa merasa prihatin juga dengan keadaan yang terjadi di tempat beliau gitu ya, Sang Prabu ya. Ya, untuk catatan selanjutnya masih dengan tanggal yang sama, jam 03.00 saya kedatangan malaikat membawa pesan dari Allah agar bersabar dalam menjalankan lelaku dan jalankan sholat 5 waktu yang tekun, karena akan dipersiapkan oleh Allah. Selanjutnya ia tidak berani menjelaskan lebih rinci dan pesan itu harus disampaikan pada saya. Menurut Ratu Kidul, dirinya ketakutan dengan kedatangan malaikat utusan Allah. Dia tidak terlihat meskipun dalam alam halus ya. Dalam alam gaib, alam gaib, karena tatarannya sudah berbeda. Kemudian Ratu Kidul pindah duduk di samping saya dengan mengucapkan salam. Malaikat pamit pergi. Jadi di sini bisa dijelaskan sedikit tentang tataran atau tingkatan yang ada di alam gaib. Karena kan tidak semua dari alam gaib juga bisa melihat bangsa malaikat, makhluk Allah dari bangsa malaikat. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Sang Prabu. Bagi beliau di penguasa-penguasa itu ya, Ratu Pantai Selatan dan lain sebagainya, dan satu level itu sama sebetulnya, tidak bisa melihat karena keberadaan makhluk Allah itu tatarannya itu jauh lebih tinggi, lebih halus bahasanya. Jangan ke apa, misalkan di alam jin saja ada jin yang baik, ada jin yang buruk. Jadi yang membisikkan ya iblis aja tidak bisa dilihat orang mereka. Kalau iblis bisa, berarti jin itu tidak bisa kepleset lah gitu loh. Tidak bisa dipengaruhi karena udah tahu gitu loh. Jadi di alam jin juga ada tataran tingkatannya ya. Kalau memang tidak ada tingkatannya, atau berarti ketika memang iblis memplesetkan dari golongan jin yang baik maksudnya ya, itu akan mudah diketahui. Yang mudah diketahui, ketahuan dong. Sama. Ya. Di sini juga sedikit ada rahasia juga yang disampaikan oleh malaikat titik-titik tersebut kepada Sang Prabu. Apakah Sang Prabu udah paham tentang rahasia yang disampaikan oleh malaikat yang notabene itu kan memang pesan dari Sang Maha Pencipta gitu. Saya nggak kepikiran macam-macam. Pokoknya apa yang datang ya cuma saya catat gitu. Jadi tidak berangan-angan ini itu bla bla bla, enggak. Pokoknya tulis aja udah gitu loh ya. Semua saya pasarin semua. Itu. Jadi tidak ada kita tuh berangan-angan begini, begini berarti begini, enggak. Keinginan yang sangat untuk memahami tentang rahasia tersebut ya. Enggak. Jadi berjalan seperti air yang mengalir lah. Biasa aja. Cuman saya memang sebagai saya catat gitu aja. Gitu.
Terima kasih Sang Prabu untuk penjelasannya di catatan ini. Kita beranjak ke catatan berikutnya dengan tanggal yang sama. Jam 03.30 saya didatangi utusannya. Maksudnya utusannya di sini salah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi sesuatu yang saya sendiri tidak tahu isinya melalui telapak tangan kanan saya. Sebelum diri saya disuruh membaca surat Al-Fatihah 3 kali dan istighfar 3 kali. Dalam pesannya menjelaskan kesempurnaan manusia kalau 3 perkara dijalankan, yakni pertama syariat agama, kedua ilmu pengetahuan dalam kurung olah pikir tutup kurung, ketiga olah batin. Jika seseorang yang menjalankan keduanya dan belum menjalankan olah batin, maka hidup itu kurang sempurna. Karena batin merupakan pengendali keduanya, yakni agama dan akal, untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian beliau berpamitan dan mengucapkan salam. Oke. Di sini mungkin ada nasihat yang sangat mendalam yang memang harus kita pahami, yang harus kita resapi dan kita renungkan. Bisa dijelaskan oleh Sang Prabu tentang 3 perkara nasihat dari utusan Allah yang beliau pesankan kepada Sang Prabu. Silakan Sang Prabu. Ya, kalau dalam pesan itu sebetulnya secara realita di alam dunia itu memang seperti itu. Jadi memang pertama ilmu syariat agama kita paham, olah pikir, termasuk ilmu pengetahuan. Nah, kenapa hidup itu dianggap belum sempurna? Karena ketika kita belum mengolah batin atau ilmu ruhani, maka tidak ada pengendalinya. Jadi akhlakul karimah itu muncul dari kata hati, gitu loh. Dari kata hati itu hati apa? Bukan hatinya kolbu. Nah, pencerahan kolbu itu, jadi memang istilahnya sebagai pengendali. Karena ketika jiwa kita sudah bisa dibangkitkan, segala sesuatu tindakan kita melihat kata hati kita. Apakah yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu benar atau tidak, dapat merugikan orang atau tidak, dapat merugikan diri kita atau tidak, itulah sebetulnya. Jadi yang dikedepankan itu adalah kata hati sebetulnya. Maka disebut yang dijelaskan yang ketiga, kalau belum olah batin maka hidup itu belum sempurna, karena batin itu adalah pengendali. Kalau kita mengendalikan pikir, hanya akal, itu kita tidak bisa. Akal itu hanya pusat rekayasa pikiran, dan dia tidak mengerti akan itu baik atau itu salah, gitu loh. Yang ada merekayasa. Nah, yang mengendalikan adalah nurani kita, seperti itu, Pak. Terima kasih Sang Prabu. Mungkin di sini bisa dikatakan dari dasar pedoman kita untuk memahami diri sejatinya diri kita itu apa gitu. Ketika memang sejatinya diri kita sudah memahami, kita akan lebih berpedoman apa yang menjadi sejati diri kita. Karena sebelum jasad ini ada, ruhani itu udah ada. Jadi kalau dibilang sebagai filter, iya, karena sejatinya kita di situ. Sambungannya ya. Menurut Ratu Kidul, anugerah yang diberikan kepada saya dari Ilahi tidak semua orang yang memiliki. Setelah itu pamitan pergi untuk menyelesaikan pekerjaan di kerajaan pantai selatan. Jadi beliau juga dari Ratu Kidul memahami juga anugerah yang diberikan kepada Sang Prabu itu tidak semua orang memiliki hal tersebut. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Jumat Wage malam Sabtu Kliwon 26 Oktober 2002
jam 01.26 menurut Sunan Kalijaga, buka kurung, ketika itu bersama Ratu Kalinyamat, tutup kurung. Saya hendak menerima anugerah dari Allah. Saya diminta untuk membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian turun nur yang datangnya dari atas masuk di kepala saya, tepat di ubun-ubun, menjalar ke seluruh tubuh. Di sini mungkin bisa dijelaskan sedikit rasanya itu ketika mendapatkan anugerah secara rohani dan jasad itu masuk ke dalam diri, itu rasanya seperti apa sih? Jadi kayaknya kayak bulu kuduk itu kayak merinding gitu loh, jadi seret kerasa gitu ya, jadi kayak menjalar gitu, jadi di bulu kuduk itu terasa dingin ya? Kerasa iya. Terasa dingin. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Jam 02.50 kedatangan Sunan Ampel. Maksud kedatangannya menghatukan sembah pangabekti. Menurut Sunan Ampel itu sudah merupakan takdir ilahi bahwa anugerah jatuh kepada diri saya. Jadi di sini juga para Kanjeng Sunan Waliullah sudah memahami dan mengetahui untuk anugerah yang diberikan kepada Sang Prabu ya, khususnya ya. Mungkin itu dulu catatan kita di hari ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ada di golongan malaikat, ada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyebutkan namanya karena belum saatnya dan pesan dari Sang Prabu. Begitu ya Sang Prabu ya. Dan perlu digarisbawahi, ada saatnya nanti Sang Prabu untuk istilahnya menjelaskannya ya. Ada saat untuk menjelaskan semua itu. Iya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membalas kebaikan kita semua. Saya sudahi dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.